Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Praktikum IPA akan mengamati tentang perencanaan makanan. Nama saya Nadani dengan NIM 858087154. Nama saya Yulianti dengan NIM 858087068. Nama saya Cornelia Manisitania dengan NIM 858087333. Saya Carolus Prolansius dengan NIM 858087108. Selamat menyaksikan. Baik, bahan yang akan kami gunakan pada kegiatan hari ini, yang pertama di sini ada gambar sistem pencernaan manusia, dan yang kedua ada materi tentang sistem pencernaan manusia, dan yang ketiga di sini ada bahan pelengkap yaitu penggaris. Baik, kami akan menjelaskan bagian dari sistem pencernaan manusia. Yang pertama bisa kita lihat di sini yaitu ada mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Ini karena di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan pencernaan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Enzim amilase lalu akan menguraikan kandungan fatty atau amilum dalam makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap tubuh. Nah, enzim amilase diproduksi oleh kelenjar ludah. Selain itu, di mulut juga ada lidah yang akan mengaduk makanan sehingga bisa bercampur dengan enzim amilase. Berikut gambar anatomi atau bagian-bagian mulut pada sistem pencernaan manusia. Baik, bisa kita lihat di sini. Di sini adalah bagian-bagian mulut yang berperan pada sistem pencernaan. Bisa kita lihat yang pertama di sini ada gigi, dan kedua di sini ada kelenjar ludah. Bisa kita lihat ya. Terus di sini saya akan menjelaskan sistem pencernaan yang kedua yaitu kerongkongan. Bisa kita lihat di gambar yaitu ada kerongkongan yang kedua. Tenggorokan dan kerongkongan. Tenggorokan atau faring merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan. Makanan yang ditelan dari mulut kemudian masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Agar kamu lebih mudah mengetahui letak tenggorokan atau faring dan kerongkongan, kamu bisa melihat gambar di bawah ini. Ya, di sini kami akan melihatkan kembali tentang letak faring dan esofagus. Ya, bisa kita lihat gambarnya. Di sini ada faring. Dan di sini juga ada esofagus. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan sistem pencernaan manusia. Di sini setelah kerongkongan ada lambung. Bisa kita lihat ada lambung. Sistem pencernaan pada manusia selanjutnya adalah lambung. Di lambung terjadi pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik di lambung terjadi saat makanan dihaluskan kembali oleh otot-otot lambung. Sementara itu, makanan akan mengalami pencernaan kimiawi karena dicerna oleh enzim dalam getah lambung. Getah lambung ini dihasilkan dari sel kelenjar dinding lambung. Nah, getah lambung terdiri dari tiga ya, yaitu ada pepsin, yang kedua ada renin, dan ketiga ada asam klorida atau HCI. Pepsin artinya enzim yang fungsinya memecah protein menjadi asam
Florida, yaitu asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Lambung terdiri dari beberapa bagian, yaitu fundus, badan lambung, kardiak, pilorus, dan otot sphincter. Ya, masing-masing bagian lambung ini punya fungsi khusus berikut rinciannya. Ini kami bisa memperlihatkan, ya. Bisa kita lihat di sini bagian-bagian lambung, ya. Di sini kita bisa melihat otot sphincter atas, yaitu untuk mencegah makanan dari lambung kembali ke kerongkongan. Bisa kita lihat. Terus di sini ada fundus, berbentuk seperti kubah, letaknya di atas badan lambung. Di sini bisa kita lihat kardiak, bagian lambung yang berhubungan dengan esofagus. Di sini bisa kita lihat lagi otot sphincter bawah untuk mencegah makanan dari lambung sembarangan masuk ke usus halus. Selanjutnya di sini ada badan lambung. Dan yang terakhir pilorus, terowongan yang menghubungkan lambung dengan usus halus. Baik, jadi secara keseluruhan fungsi lambung diantaranya untuk 1. Mencerna protein, 2. Menyimpan makanan selama 2-5 jam, dan yang ketiga mematikan mikroorganisme berbahaya yang ada di lambung karena ada asam lambung. Setelah melalui perjalanan di lambung, makanan akan perlahan-lahan didorong masuk ke usus halus. Baik, untuk selanjutnya yang sistem pencernaan yang keempat, setelah lambung di sini ada usus halus, akan dijelaskan oleh teman saya Nia. Setelah makanan masuk ke lambung, selanjutnya usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa sabun panjang sekitar 500 cm sampai 160 cm. Usus halus biasanya dibedakan menjadi 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum atau usus sendiri berfungsi sebagai pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya, makanan dari lambung masuk ke duodenum dan dinetralkan oleh senyawa bikarbonat dan pankreas. Lalu, lanjut dicerna menggunakan enzim amilase dan lipase dan tripsin dari pankreas, serta enzim maltase yang dihasilkan usus halus itu sendiri. Amilase akan memecah amilum menjadi maltosa. Maltosanya lalu lanjut dipecah menjadi glukosa oleh enzim maltase. Lalu lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Ini dilakukan dengan bantuan enzim ya, yang akan mengeluisikan lemak sehingga enzim keenam rektum dan anus. Sebelum pase dikeluarkan dari tubuh melalui anus, pase akan disimpan terlebih dahulu di dalam rektum. Di rektum ini sensor akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah pase perlu dikeluarkan atau tidak. Jenis pase perlu dikeluarkan. Anus akan berfungsi sebagai tempat untuk membuang pase atau zat sisa makanan tersebut. Kemudian otot anus berfungsi untuk menahan dan menjaga pase agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya. Baik, yang terakhir kami akan memberikan kesimpulannya. Sistem pencernaan manusia adalah proses kompleks
yang melibatkan beberapa organ untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Berikut kesimpulan tentang sistem pencernaan manusia. Fungsi utama terdiri dari 3. 1. Mencerna makanan menjadi molekul kecil yang dapat diresap. 2. Menyerap nutrisi ke dalam darah. 3. Mengeluarkan sisa makanan yang tidak dapat dicerna. Selanjutnya, organ-organ yang terlibat terdiri dari 6, yaitu mulut atau gigi, lidah, dan air liur. Dan yang kedua, kerongkongan, bisa juga disebut esofagus. Ketiga, lambung, bisa disebut gaster. Keempat, usus halus, bisa disebut duodenum, jejunum, dan ileum. Yang kelima, usus besar atau kolon. Yang keenam, ada anus. Selanjutnya, proses pencernaan terdiri dari 3. 1. Pencernaan mekanik, yaitu menghancurkan makanan menjadi ukuran kecil. Kedua, pencernaan kimia, yaitu menggunakan enzim untuk memecah molekul makanan. Dan yang ketiga, penyerapan nutrisi diserap ke dalam darah melalui dinding usus. Dan seterusnya, pentingnya sistem pencernaan yang sehat terdiri dari 3. Yang pertama, meningkatkan kesehatan tubuh secara keseluruhan. 2. Mendukung pertumbuhan dan perkembangan. 3. Meningkatkan energi dan vitalitas. Demikian memahami sistem pencernaan, kita dapat menjaga kesehatan tubuh dengan mengonsumsi makanan yang seimbang dan bergizi. Sekian presentasi kami. Terima kasih.